Kalau gitu akar masalahnya apa nih sebenarnya, Sob? Ya tadi karena sudah boleh diperdagangkan jasa pendidikan ini jadi orientasi bisnis, profit oriented, maka harus dirubah orientasinya adalah tadi sebagai public service untuk memenuhi pendidikan yang layak bagi masyarakat itu yang gratis, yang murah, yang tapi berkualitas begitu. Akhirnya tentang kampus ini SMA di tahap TK ya, itu tentang masalah wisuda, toga dan lain sebagainya itu sebetulnya menguras dana dari orang tua kan? Nggak pernah ada fenomena TK wisuda, SD wisuda, sekarang STK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, kuliah S1 wisuda, S2 wisuda, S3 wisuda. Nah ini komentarnya gimana? Proposal, hasil sampai sidang skripsi. Itu kalau dia tidak memberikan uang itu nggak akan dia sampai ke seminar hasil. Begitu. Itu fakta. Ini barangkali mungkin oknum, tidak semua. Tapi kalau ini terus terjadi seperti judul kita, untuk jendela pendidikan. Udah kuliah itu mahal. Ini masalah. Jadi pertanyaannya gini, kan nggak jarang kita jumpai ada katanya telepon mau jumpai dosen gitu. Gak bisa hari ini, pindah lagi, mau jumpai dosen, mau dicek dulu, gitu, tanda tangan segala macam. Ini kan seolah-olah kayaknya natural, artinya proses bagaimana perjuangan seorang mahasiswa untuk mendapatkan nilai, mendapatkan bimbingan dari seorang dosen terkait dengan skripsinya dan lain sebagainya. Apakah memang ini justru menjadi suatu alasan gitu, bahwa lahan basahnya itu justru dengan case yang seperti itu, Ustaz mungkin? Iya. Sebenarnya banyak kasus. Tapi ya. kita dengan tetap mengedepankan ini berbaik sangka ya. Ya. Ini salah satu fakta lagi yang saya sampaikan. Ada tetangga saya di universitas swasta, dia seorang mahasiswa, udah di mahasiswa akhir, nyusun skripsi. Itu sangat sulit untuk bisa bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Nah kalau dia mau ketemu harus membawa sesuatu, ya buat tangan begitu. Nah kalau dia mau lolos, mau seminar, kan ada jenjangnya, seminar proposal, seminar hasil sampai sidang skripsi. Itu kalau dia tidak memberikan uang itu nggak akan dia sampai ke seminar hasil. Begitu. Itu fakta. Ini barangkali mungkin oknum, tidak semua. Tapi kalau ini terus terjadi seperti judul kita, untuk jendela pendidikan. Udah kuliah itu mahal, begitu. Dan saya juga banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang mengeluhkan, ini oknum saja ya, ada juga yang mengeluhkan ke saya mau ke rumah dosen udah jauh-jauh datang dimatiin, sudah diterima proposalnya dicampakin gitu kan. Nah di mana behavior tadi seorang tadi guru kencing berlari berdiri, murid kucing berlari. Tapi mungkin itu lebih kepada supaya mental tamatan atau lulusan itu mungkin zaman dulu kan dia ngalamin seperti itu gitu. Banyak sistem pendidikan itu yang jauh lebih bermartabat untuk mengajarkan mental, tidak harus seperti itu. Itu barangkali zaman kolonial zaman kolonial. Sehingga cara-cara seperti itu menelurkan juga. Belum lagi kemarin seorang dokter yang ngambil spesialis itu kan pendidikan juga di Universitas Diponegoro kita sebut saja kan. Jadi dibully coba sampai dia bunuh diri. Itu kan luar biasa dan terlibat banyak dokter yang dicabut praktek dokternya oleh Kemenkes. Dan memang sangat carut marut masalah pendidikan kita, bukan hanya satu kasus dan banyak kasus. Nah kalau misalnya ditanya siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Ya tadi Pak Prof tadi dari hulu dulu diperbaiki. Contoh karena memang tadi tuntutan hidup bagaimana ingin profesional. Contoh kami lah yang mungkin ini suara hati juga di kampus dosen swasta kan. Bagaimana kami akan profesional mengajar kalau gaji kami itu di bawah UMR coba bayangin. Bagaimana? Ini menterinya siapa ya? Lupa. Nah jadi bagaimana mau profesional mengajar? Barangkali untuk transport saja untuk sebulan barangkali nggak tercover begitu. Bagaimana profesional? Tapi tetap pengen tetap jadi dosen. Nah, kondisi yang ada. Tadi dibilang Pak Prof, nggak ada pilihan, no choice. Ya, karena begitu di samping tadi sulitnya lapangan pekerjaan, ya kan. Kalaupun dia bergelar pendidikan tinggi, mau melamar pekerjaan, perusahaannya pun memikirkan berapa gaji yang mau diberikan, begitu. Banyak hal. Gitu, banyak hal jadi. Gak mungkin juga seorang guru besar packing barang di tempat kita kan? Betul. Gak mungkin kan Prof? Nah. Masih mikir.
Jadi banyak masalah gitu. Kalau yang di packing itu emas kok. Kalau yang ini Prof, yang di packing beda. Ini yang di packing yang selalu support kita punya acara sampai hari ini eksis. Alhamdulillah. Ya, siapa dia? Ini dia. Oma kesal barangmu tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliran kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Ya, kirim barang aman dengan Mitra Logistik. Ya. Tapi itu ingat, itu bukan hanya di Batam aja, tapi ke seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke Papua. Baik. Betul? Ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan video kedua yang mungkin ini akan semakin mengusik perbincangan kita. Sudah 46 menit kita mengudara. Silakan, operator. Bahkan saya mau menangis ketika melihat buku dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu ya ampun Bang, tabrakannya terlalu banyak. Logiknya itu banyak yang terbulak terbalik. Nggak jelas ini. Dalam bahasa, matematika, dan lain sebagainya. Saya bisa mendetailkan itu nanti setelah jadi ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa dari sisi tematik tidak ada konektivitas. Dari sisi teori tumbuh kembang anak, tidak diksi yang digunakan oleh buku itu tidak mempertimbangkan ini. Yang ketiga, dia tidak pernah bisa dikatakan ini tuntas belajarnya. Sehingga tiga hal ini kalau kita lihat ini Bang, ini yang menyengsarakan siswa dan guru. Guru begitu terima buku pokoknya, oh baca ini wasiat, udah ajarin aja. Dia nggak peduli itu, ini sesuai nggak dengan teori tumbuh kembang anak, bahasa yang digunakan. Temanya ini dengan tema sebelumnya nyambung nggak? Nggak pernah ada yang ngecek Bang. Nggak pernah ada yang ngecek. Jadi begitu saya teliti, ya ampun, pantas saya bilang, kita nggak pernah maju. Karena buku teks itu, mau kurikulum merdeka, KTSP, dan lain sebagainya. Begitu saya cek per subjek, per tema, konektivitasnya, diksi yang digunakannya, saya patut menangis melihat itu. Jadi karena itu saya sekarang memberanikan diri sedang menulis buku teks sendiri. Yang saya perhitungkan itu apa? Satu, logical framework dari temanya itu betul. Jadi kalau sebuah substansi, kapan anak diperkenalkan trigonometri, kita harus tahu ini usia berapa dan ditaruh di kelas berapa, misalkan gitu. Ini sekarang tabrakan, Bang. Konsep misalkan hukum-hukum kimia dan lain sebagainya, diperkenalkan di kelas berapa? Konsep biologi yang paling dasar itu apa? Jadi biologi itu belum apa-apa, anak kelas SD itu udah diajarin soal binatang. Dirinya sendiri belum paham. Jadi maksud saya banyak konsep-konsep di antara tema-tema buku ini itu Bang nggak pernah ini jadi perhatian orang DPR, nggak pernah jadi perhatian menteri. Padahal di sini pusat kebudayaan ini yang bisa mengubah karakter anak itu adanya di situ. Dan saya boleh meyakinkan diri bahwa saya setelah membaca buku teks yang beragam itu, saya boleh mengatakan buku teks itu justru yang membodohi kita. Baik. Oke, Kita tepuk tangan nggak? takut kita mau tepuk tangan ya. Tapi memang beginilah fenomena yang terjadi. Seserem itukah Iya. kondisi yang ada? Iya, Ingat jadi- nggak sih dulu kita kalau ingat dulu ya dulu. Kita se-circle gak sih? Sejaman gak? Kalau kakak kita buku Ya, masih, oh ya, artinya kita masih bisa pakai buku kakak kita ya, yang 2 atau 3 di atas tahun kita lah, gitu di kan. atas kita. Kalau sekarang katanya enggak. Sempat kan beberapa yang beredar di media sosial kan, ibu-ibu pada demo kemarin juga gara-gara buku ya, tiap tahun. Tapi Tiap semester ganti. Ya terkait semua itu sebenarnya kalau bisa kita simpulkan ini sama seperti apa ya, mengutip pendapat dari Prof tadi tentang kapitalisasi pendidikan ya. Bahkan lebih dasar lah tadi kita bicara tentang kampus ini SMA di tahap TK ya, itu tentang masalah wisuda, toga dan lain sebagainya itu sebetulnya menguras dana Oh dari iya, orang tua kan. dulu nggak pernah ada fenomena TK wisuda, SD wisuda, sekarang STK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, kuliah S1 wisuda, S2 wisuda, S3 wisuda. Nah ini komentarnya gimana nih? Prof, dari Prof silakan. Ya memang kalau kita bandingkan dulu ya, nah, buku itu kan masih bisa dipakai 2-3 tahun. Betul. Jadi ya artinya pendidikan kita ini kan evaluasi itu kan harus ada. Dan grand design itu harus ada. Betul. Jadi kurikulum itu harus
desain dia dalam masa-masa tertentu. Kalau kita pakai istilah Pak Harto, apa namanya itu pembangunan 5 tahun ya. Repelita. Jadi repelita pendidikan itu harus ada. Ada perencanaannya. Jadi kalau per 5 tahun misalnya baru dievaluasi. Iya. Tentu melibatkan badan-badan yang terlibat dengan pendidikan, pemerintah dan swasta misalnya kan. Jadi tentu tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Setiap tahun buku harus berganti. Itu kalau menterinya resapel masalah lagi tuh ya. Aduh masalah lagi. Karena kita kan begitu sukanya itu. Ganti ketua, ganti pemimpin, ganti menteri, dia punya frame yang baru. Ini ceritanya kembali kepada permasalahan bahwa di pangkal tadi yang bermasalah nih. Nah di hulu ini. Berarti kita udah tahu loh ya kira-kira yang pangkal yang mana ya. Itu dia. Jadi Baik. kalau dia punya katakanlah 5 tahun baru dievaluasi. Jadi kalaupun terjadi pergantian pimpinan ataupun menteri dan lain sebagainya, dia melanjutkan. Betul. Setuju tuh. Bukan masuk barang baru, sistem baru. Kayak jualan akhirnya Prof ya. Kan begitu. Dia harus melanjutkan. Jadi kalau dia mau meningkatkan pendidikan, bukan dia harus buka sistem yang baru, tetapi yang ada ini dia upgrade. Dia tingkatkan, bagaimana supaya lebih maksimal. Baik. Bukan harus dibuat yang baru begitu. Mungkin penajaman fakta lu saat terkait dengan video tadi. Mungkin karena Pak Prof tadi udah nyinggung hulu-hulu ya. Mungkin kalau bahasa ininya main problemsnya itu kalau kita lihat sejak ini globalnya ya, sejak WTO itu World Trade Organization itu memberikan peluang sektor pendidikan itu dijadikan sebagai sektor bisnis. Jadi boleh diperdagangkan. Jadi ini segmennya nggak bisa dibilang lagi nirlaba ya? Bukan. Jadi ketika sektor pendidikan itu sebagai salah satu objek bisnis, bukan lagi public service yang orientasinya basic need bagi setiap masyarakat memiliki hak dasar untuk mendapat pendidikan yang murah, yang berkualitas, itu nggak tercapai karena memang orientasinya adalah bisnis. Ya tadi mulai dari buku, ya bisnis kan. Ya, kemudian ya kurikulum berubah-ubah karena nanti ini hubungannya sama anggaran sama bisnisnya itu yang saya tahu di sekolah level sekolah pendidikan pertama menengah itu ke percetakan buku. Dengan buku itu nanti kerjasama ke pihak sekolah gitu. Bahkan mereka bisa kasih fee, kasih komisi kalau buku mereka bisa masuk gitu. Jadi ujung-ujungnya duit lagi gitu, bisnis lagi gitu. Nah ini kan menjadi masalah gitu. Kalau dulu kita zaman dulu tahun 80-an saya sekolah itu ya buku yang lama itu ya boleh dipakai itu terus begitu. Yang kita cari di titik gantung itu ya. Saya orang di kampung nggak pernah titik gantung. Nggak titik gantung begitu. Ingat kali tuh dulu setiap cari buku ya, buku baru sampai buku bekas dijual masih bisa dipakai itu di titik gantung. Bukan orang Medan ya. Tahu. Benar yang tahu. Ya kuliah udah tahu ya Om udah ya, tahu. titik gantung ya. Tahu. Sekarang udah tinggal Ya, jadi begitu kenangan. Pak Jen. Memang orientasinya bisnis itu berpangkal berhulunya termasuk dari sana gitu. Iya, kalau gitu akar masalahnya apa nih sebenarnya Sob? Ya tadi karena sudah boleh diperdagangkan jasa pendidikan ini jadi orientasi bisnis, profit oriented, maka harus dirubah orientasinya adalah tadi sebagai public service untuk memenuhi pendidikan yang layak bagi masyarakat itu yang gratis, yang murah, yang tapi berkualitas begitu. Akhirnya ini kan ujung-ujungnya ke anggaran negara lagi. APBN 20% untuk pendidikan juga masih jauh dari harapan. Banyak dikorupsi, banyak dikorupsi, dana bos dikorupsi dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa masalah pendidikan kita itu sangat ruwet. Ya, saya kembalikan ke Pak Sen. Tapi ini juga ada nggak sih kira-kira dari Om juga sama Ustadz peranan wakil rakyat dalam hal ini yang memang gimana nyebutnya? Tidak menginginkan bahwasanya pendidikan di Indonesia ini ya maju dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Karena kan kita nggak bisa lagi jauh-jauh dari itu kan, membuat kebijaksanaan penuntut segala macam. Kan pemerintah kan mengajukan nih biasanya kan, tapi kan yang menentukan kan juga para wakil rakyat yang semuanya diwakilkan sama mereka keinginan-keinginan kita itu. Ya kalau kita lihat sebenarnya wakil rakyat ini pun sudah berupaya untuk maksimal ini untuk membangunkan pendidikan ini. Mereka pun sadarnya itu. Nah, tetapi persoalannya lagi adalah ya wakil rakyat ini kan hanya memberikan evaluasi ya. Dia kan tidak banyak terlibat untuk mendesain jalannya pendidikan ini. Betul, nggak terjun langsung kan? Gitu ya. Jadi sesungguhnya pusat model kependidikan kita ini kan di Kementerian Pendidikan. Kalau umum di
Depdikbud, Betul. kalau agama di Kementerian Agama. Agama. Kan itu. Jadi di sana ini sebenarnya hulunya ini. Bagaimana memformat pendidikan itu. Nah, kalau saya melihat, apalagi dalam perspektif pemikiran Islam transitif misalnya kan. Oh ya, bisa dijabarkan kan sedikit begitu nggak ya? tentang Islam transitif itu apa? Nah, Islam transitif ini sebuah pemikiran yang ingin mengeluarkan bangsa ini dari pemikiran lazim, stagnan, kepada pemikiran yang bergerak keluar. Bagaimana kita keluar? Tentu berkompetisi. Gitu? Nah, bagaimana kita berkompetisi? Salah satu adalah pendidikan yang harus dirubah, model, sistem, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, kalau kita lihat Jadi sebuah gerakan. tentu gerakan, pemikiran dan gerakan. Jadi kalau di luar negeri misalnya, pendidikan itu kan sudah diklasifikasi sesuai dikatakan oleh Bapak kita tadi. Jadi anak-anak TK itu kan diajarkan sesuai dengan Usia dia, Kembang tumbuhnya ya. kembang tumbuh. Bukan langsung diajarkan berhitung atau biologi. cuman Anatomi tubuh. mama kita di rumah kalau anaknya tak pandai kali-kali, tak pandai membaca di TK udah kena cubit kan? Oh gitu. Risaunya luar biasa. Risau luar biasa. Yang punya anak ya, risau ya. Risau. Padahal di TK itu anak-anak kan bermain. Betul. Mungkin dikenalkan karakter-karakter yang baik kan itu nih. Jadi itu persoalannya. Makanya anak-anak SD itu beban kan luar biasa. Stres ya. Stres sekali pergi sekolah bawa 6 buku, 10 buku. Betul. Sampai begini berat beban bukunya pun berat. Apalagi Beban hidupnya sama beban hidupnya nanti ya. Aduh, udah diajar dari sekarang. Oke, ini stretching pointnya ini pertanyaan ke Ustaz Tommy terkait dengan problem ini. Apa solusinya Ustaz, terkait dengan problem yang kita lihat ini kan kayaknya istilahnya udah menjadi rahasia umum, bisa di 86 kan, tahu sama tahu. Dari pihak pemerintah juga ngerti bahwa ini ada, tapi kita nggak tahu ya sejauh mana sepak terjang pemerintah untuk menangkalin supaya nggak berlanjut gitu kan, dengan harapan outputnya betul-betul kredibel ya, bukan hanya cerita akreditasi ya, tapi juga kredibel dan memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita hasil akhir dari pembicaraannya ada outputnya nanti seperti apa begitu ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa konsep pendidikan kita ini lebih memang memproduksi para buruh ya. Targetnya kan itu, supaya orang kerja. Makanya kemudian nanti level pengangguran intelektualnya semakin tinggi, sementara lapangan kerjanya nggak sesuai gitu kan. Kita tuh berasa itu, Prof. Kita berasa dipanggil pihak sekolah sebagai istilahnya dunia usaha dan industri untuk kemudian diminta apa yang kami harus revisi terkait dengan kurikulum di pendidikan kami supaya bisa masuk di dunia kerja yang memang sesuai, kompatibel. Takutnya mereka ngarang-ngarang debat-debat di sana ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri tadi. Silahkan dikasih solusi Ustaz, kira-kira apa nih? Bagaimana konsepnya? Ya, solusinya kalau secara punishment ketika ada penyimpangan itu sebenarnya sudah ada. Contoh ketika terjadinya plagiat, ya plagiator terjadi ya jurnal umpamanya, ya itu kan jelas apa yang harus ditindak begitu. Termasuk ketika mahasiswa itu melakukan plagiator skripsi orang, dia ini kan pasti kan dia kena drop out kalau kampus yang tegas ya. Dan drop out itu ada punishment-nya. Cuman ini kan akar masalahnya tidak diselesaikan seperti yang Pak Prof tadi sampaikan. Jadi kita punya banyak masalah, tapi masalah-masalah cabang yang diselesaikan, masalah utamanya tidak begitu. Jadi mulai dari tadi ya, SDM-nya, mulai dari kurikulumnya, termasuk sarana prasarananya, semua itu harus sinergi begitu. Dan itu semua kembalinya kepada pemerintah sebagai negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat. Ya saya kira ujungnya ke sana begitu. Ya. Baik. Kalau Om Prof sendiri gimana upaya-upaya apa yang bisa dilakukan sesuai dengan judul kan tadi tertutupnya jendela pendidikan supaya terbuka jendelanya? Ya solusinya kan mudah, tinggal kita tunggu saja 20 Oktober. 20 Oktober ya? Ya, presiden baru, model dan gaya pendidikan baru. Ya, bukan bukannya jadi harus deg-degan jadinya, enggak? Bukan janji-janji baru kan, Prof? Tidak ya. Beliau itu kan orang yang komit dengan janji. Masya Allah, kalau kita doakan bersama supaya sehat selalu lah ya. Dengan adanya pemerintah baru nanti,
tentu akan ada warna baru pendidikan Ini nggak kasusnya kayak ganti buku baru juga nih, Prof? Ya tentu Pak Prabowo akan didampingi nanti orang-orang yang memang Mesti langsung ya. dengan pendidikan. Baik. Bukan berarti Pak Jokowi tidak bagus. Iya, Cuman karena sudah 2 bulan lagi kan tentu apa Ya. namanya itu? Ya kita tinggal Bersiap-siap menunggu lah saja. ya. Bersiap dengan lembaran baru pendidikan Indonesia. Ini kita harapkan. Baik, baik. Jadi Oke. tetap begini bicaranya all and you ya, goodbye Baik. and welcome. Iya baik, karena memang ini sudah di penghujung acara, kita sudah Selalu ya, selalu ada 1 jam, pertemuan, ya, ada perpisahan ya. 1 jam 1 menit 56 berasa. detik ya. Kita sudah masuk di penghujung acara. Ya keberas tagi singgah di pasar buah. Di pasar buah belinya buah semangka. Tak terasa saatnya kita berpisah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Aku Yan Yuna. Dan saya Jen Mandur diri. Terima kasih untuk 2 narasumber hebat kita. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahoy.